Oke, kita tulis judul sini, persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin dalam penulisan teks akademik. Oke, tulis saja judulnya di sini, lalu tuliskan nama Anda, lalu tuliskan email, lalu tuliskan program studi Anda. Baik, karena ini kita akan buat dalam satu semester ya, jadi nanti silakan dibuat dengan baik tentunya, formatnya dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita selesaikan dalam satu semester, sekitar 2 sampai 12 sampai 14 halaman. Jadi ada beberapa struktur yang akan kita ikuti dalam penulisannya. Jadi nanti silakan dilanjutkan saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya abstrak ya. Abstrak ini sebenarnya bisa kita buat ya saat kita melakukan penyusunan proposal ya. Tapi hanya saja nanti abstraknya tidak lengkap karena abstrak itu bisa mengandung hasil penelitian nantinya untuk artikel penelitian. Jadi kita tinggalkan dulu abstraknya, kita langsung ke struktur yang lainnya, yakni pendahuluan. Lalu di bawahnya latar belakang, lalu kajian teori, kajian literatur, dan implikasi penelitian. Selanjutnya ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada penutup, ada syarat, dan daftar pustaka. Nah, ini adalah struktur yang hampir sama dari setiap penulisan artikel penelitiannya. Jadi pada pengelola jurnal rata-rata strukturnya seperti ini. Jadi tidak banyak yang berubah ya. Hanya saja kalau berubah pun bagian ininya dipisah dan tidak terpisah. Ada hasil pembahasan sekaligus dibahas, ada juga yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai patokan saja untuk kedepannya kita lakukan penulisan artikel penelitian. Nah, silakan tulis saya seperti ini, nanti kita akan isi pelan-pelan di bagian ini ya. Jadi kita akan mengisi nilai UTS sampai pada bagian ini. Jadi kita harus selesai pada pertemuan minggu depan untuk pembahasan sampai implikasi penelitian. Nah, metodologi penelitian sampai pada daftar pustaka ini ya, kita akan isi untuk nilai UAS. Jadi UAS itu akan dimulai dari metodologi sampai pada penulisan daftar pustakanya. Nah itu. Jadi nanti kita akan lakukan kajian literatur ataupun pengumpulan referensi dari beberapa dari kata kunci yang telah kita buat pada minggu sebelumnya untuk mengisi bagian ini. Baik, saya akan contohkan ya cara mencari literatur yang terkait dengan kata kunci yang telah kita dapatkan pada minggu sebelumnya. Jadi saya akan contohkan dulu untuk yang punya Publish Orperis ya, ataupun yang punya laptop ya. Oke, silakan dibuka Publish Orperisnya, dibuka, lalu kita akan cari di Scopus ya, klik Scopus,
lalu tampilkan di kata kuncinya di sini, masukkan kata kuncinya di sini, kata kunci yang kemarin kita buat, lalu kita search. Nah, ini adalah beberapa artikel yang terkait dengan apa yang saya buat kata kuncinya ya. Jadi ini kita akan download ini, ada 16 paper ya, ataupun 16 penelitian tentang ini. Kita save, klik dengan Research Manager, lalu kita simpan di sini, kajian literatur Turnitin. Kita simpan, lalu silakan buka Zotero-nya, buka Zotero-nya. Oke, lalu klik file. Saya hilangkan ini. Oke, klik file, lalu import, lanjutkan next, next. Sebentar, cari bagian yang tadi kita simpan, dokumen, kajian literatur Turnitin. Oke. Nah, Zotero akan membaca hasil pencarian kita dari publish or verse itu ya. Jadi Zotero akan menyimpan ataupun meletakkan folder kita di bagian ini ya, kajian literatur Turnitin. Ada 16 artikel yang terkait dengan kajian literatur Turnitin ini. Nah, ini masih belum bisa kita buka karena masih belum ada PDF-nya. Nanti silakan di blok semuanya. Caranya adalah klik di sini, Ctrl A. Kalau tidak mau, klik di sini sekali, lalu klik di sini, ditahan Shift. Nah, lalu klik kanan, lalu Find Available PDF. Dia akan mencari secara otomatis ya PDF yang bisa ia download. Ya, Zotero akan mencarinya PDF yang gratis tentunya. Nah, PDF yang berbayar tidak bisa di-download oleh Zotero karena memang kita harus cari sendiri PDF-nya. Tidak apa-apa, kita gunakan saja yang gratis saja. Ada beberapa mungkin yang bisa ditemukan oleh Zotero. Kita tunggu saja. Nah, karena ini adalah artikel bahasa asing ya, karena bahasa asing dan terindeks Scopus ya. Jadi artikelnya bagus ya. Artikelnya telah melewati banyak proses reviewer ya. Jadi hasilnya juga baik. Jadi untuk bahan bacaan ini cukup baik ya, untuk bahan bacaan kita sebagai akademisi. Nah, hanya sayangnya kalau tidak punya perangkatnya agak susah kita mendownload ini ya, untuk menggunakan Publisher Paris dan Zotero-nya. Oke, tunggu dulu. Baik, ada salah satu di antaranya sudah ketemu PDF-nya. Ini Mahaber ya, Mahaber. Oke, satu Mahaber. Baik, kita akan gunakan Mahaber ini ya, tulisan Mahaber ini, satu tulisan ini ya, untuk mengisi bagian pendahuluan artikel kita ini ya. Oke. Baik, kita akan menulis pendahuluan di bagian awal ini ya, latar belakang yang paling pertama. Latar belakang itu sebenarnya adalah alasan ya, alasan ataupun masalah yang terjadi melatar belakangi penelitian kita. Makanya kita akan jelaskan apa sih masalahnya sebenarnya pemanfaatan Turnitin ini. Kenapa harus kita lakukan penelitian persepsinya? Maka kita harus gunakan itu untuk kita akan jelaskan itu dengan sumber artikel-artikel orang lain. Nah, untuk mengisi bagian latar belakang ini atau untuk menjelaskan bagian masalah penelitiannya, kita akan cari dari masalah penelitian orang lain ataupun masalah yang juga dibahas oleh orang lain. Lebih mudah kalau kita buat sendiri, agak susah kita membuatnya. Mari kita cari saja di tulisannya Mahathir. Oke.
Nah, mungkin nanti kalian perlu ini ya, perlu instalasi terjemahannya mungkin sudah ya. Kita akan baca satu persatu untuk yang punya laptop tentunya yang lebih mudah. Translate. Baik. Ini boleh kita translate. Nah, ini ya. Nah, Turnitin itu karena dia dibuat untuk plagiarisme, maka masalah pertamanya adalah banyaknya plagiat yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Jadi ini boleh kita ambil menjadi latar belakang yang paling pertama. Kita ambil copy, Ctrl C, lalu kita cantumkan di latar belakang yang paling pertama. Masukkan di sini. Oke. Nah, ini satu sudah dapat. Kita satu kalimat ya. Satu kalimat sudah dapat. Ingat ya, kalau untuk mensitasi usahakan per kalimat, jangan disitasi dalam satu paragraf. Ambil satu kalimat saja. Baik. Berarti satu kalimat ini miliknya tulisannya Mahaber ya. Kita sitasi Mahabernya dengan Zotero. Bagaimana cara sitasinya? Seperti ini sitasinya. Oke, kita klik di sini bagian akhir, jangan titik dulu. Satu kalimat. Lalu kita klik Zotero. Klik Add Citation. Klik apa 7 ini adalah gaya sitasi kita di Untan ya, ataupun gaya daftar pustaka kita di Untan. Pakai apa 7 ya, American Psychological Association apa 7 edisi 7. Oke, kita tunggu nanti muncul satu papan dialog seperti ini ya. Oke, kita klik yang ini, ada tanda panah ini, lalu Classic View, lalu kita cari Mahaber. Iya, Mahaber ya. Oke, Mahaber yang ini kita klik. Tadi yang kita baca ini dan kita sitasi. Oke, satu dapat. Nah, satu sitasi sudah masuk ya untuk satu kalimat. Nah, ini yang akan kita lakukan lagi untuk melengkapi dia menjadi satu paragraf. Ingat ya, satu paragraf itu minimal 2 kalimat ya. Maka kita harus cari lagi satu kalimat. Baik, kita baca lagi yang lainnya. Selanjutnya Hererimana. Oke, kita baca Hererimana. Oke, latar belakang itu tepatnya di bagian depan. Jadi kita baca saja di bagian depan. Kita blok, kita baca semua dulu. Oke, ini. Oke, seperti tidak ada di sini, tinggalkan saja. Lanjut lagi. Matsali. Oke, ini. Oke, ini boleh kita ambil. Atau yang ininya ya. Oke, yang ini saja kita ambil bagian depan saja ini. Oke, ambil ini Matsali. Kita masukkan lagi bagian sini. Nanti kita sambungkan ya kalimat ini. Mestinya kalau kita sambungkan masih belum nyambung ya, tapi kita sambungkan nanti. Kita pikirkan bagaimana cara kalimatnya supaya nyambung. Classic View Matsali. Oke.
Kita gabung saja menjadi satu kalimat. Nanti kita akan gabungkan. Jadi satu kalimat sudah, satu paragraf sudah terpenuhi untuk dua kalimat. Baik, kita buat lagi satu kalimat lagi. Satu paragraf lagi. Cari lagi. Kita cari lagi. Oke, kita pakai Susanto saja. Oke. Coba kita lihat. Oke, ini kita masukkan. Ini apa? Oke, ini kita masukkan di bagian ini, bagian depan saja karena ini umum ya bahasannya. Ini menurut Susanto. Oke. Oke. Lalu kita buat satu kalimat di sini. Tambah lagi kalimat yang lain. Cari lagi. Boleh kita gunakan lagi artikel yang sudah kita gunakan pada sebelumnya. Kita buka di sini. Cari lagi tentang plagiarisme. Oke. Oke, ini masukkan ya. Kita ambil, masukkan lagi ke sini. Ini miliknya si siapa ini? Mahaber juga ya. Nggak boleh ada satu kalimat ini. Nanti kita satukan di sini saja. Oke. Lanjut lagi, cari lagi.
Oke, saya kira nggak masalah ya, langsung kita batasi menjadi satu kalimat juga tadi. Oke, ini. Yang penting citasinya ada dua, berarti ya di sini sama-sama haber tadi tulisannya. Atur begini. Oke, citasinya dua kali. Nah, sudah dapat dua kalimat ini ya. Kalaupun ingin dilanjutkan silakan dilanjutkan. Tapi ini sudah nampak ya bahwa masalahnya di sini adalah teknologi sudah berkembang ya, dan banyak pemanfaatan teknologi dalam perkuliahan ya, ini sehingga terjadi metode yang menyebabkan munculnya metode baru dalam penyampaian tugas. Lalu kualitas pengajaran itu terganggu dengan meningkatnya ketidakjujuran akademik karena memang teknologi yang digunakan itu banyak. Jadi sekarang sudah pakai GPT, pakai online dan lain sebagainya untuk membuat tugas ya. Nah, terjadi peningkatan plagiarisme yang bisa diatasi dengan Turnitin. Makanya oleh karena itu di sini langsung kita buat dengan bahasa kita sendiri berdasarkan masalah yang disebutkan di atas. Perlu ada penelitian mengenai bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Dengan itu, penelitian ini dapat menjadi mengungkap bagaimana tanggapan dapat menjadi rujukan terhadap pemanfaatan Turnitin secara masif di universitas. Oke, ini mungkin nanti silakan diganti-ganti saja ya bentuk ininya. Hanya saja nanti tinggal silakan cari dengan baik penguat latar belakangnya. Tentukan masalahnya, awal masalahnya ya. Lalu di sini masalah penelitiannya. Ini masalahnya adalah bagaimana saat ini teknologi berkembang dan banyak mahasiswa yang ataupun siswa melakukan plagiarisme seperti itu. Nah, saya kira ini ya untuk latar belakang ya, yang punya laptop ya. Bagi yang tidak punya, berarti yang menulis dengan HP, silakan nanti diedit saja ini. Jadi ini diangkat ya. Ditulis saja. Bagaimana cara nyarinya? Nanti silakan dicari saja dengan kata kunci yang sudah dibuat itu. Ini, tapi dalam bahasa Indonesia saja ya, dalam bahasa Indonesia. Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mahasiswa ya, ini nggak perlu dimasukkan ini researcher ya, karena kita tak gunakan researcher tapi gunakan mahasiswa saja. Mahasiswa, lalu Turnitin benar, pandangan, pengalaman, pendapat, opini ya, attitude, sikap ya, persepsi, kepercayaan, keyakinan, perasaan, pengetahuan, pemahaman, kualitatif ya,
kuantitatif, dan metode campuran. Oke, ini kita gabung saja di sini, masukkan ke dalam Google ya, lakukan pencarian di Google. Oke, ini. Nah, ini di download saja ya, satu persatu. Dapat 20 cukup ya. Kalau dapat 20. Ingat ngambilnya harus di artikel penelitian ya, jangan ambil yang skripsi atau tesis ya. Karena itu terpisah ya. Pastikan dia adalah jurnal. Bukan tesis seperti ini. Sini ada tesisnya. Atau skripsinya ini ya. Ini tidak boleh diambil. Ambil yang seperti ini. Nah, seperti ini, tanggapan mahasiswa terhadap kebijakan gitu ya. Persepsi terhadap Turnitin dan sebagainya. Itu kalaupun tidak ketemu dalam bahasa Indonesia, silakan masukkan juga dalam bahasa asing. Karena memang tidak banyak juga penelitian yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, silakan download ini, download satu ya. Download. Nanti disimpan di WA-nya mungkin yang lebih mudah ya. Disimpan di WA-nya. Ini tugas, misalnya buat grup sendiri, itu tugas bahasa Indonesia. Kita buka. Lalu kita akan mencari latar belakangnya di sini ya. Ini latar belakang semua isinya di sini ya. Ini pendahuluan. Nah, ini kemajuan teknologi selain dapat memicu tumbuh berkembangnya kegiatan plagiasi, juga memberikan sarana mendeteksi kegiatan plagiasi. Nah, ini bisa diambil ya. Bisa diambil menjadi latar belakang kita ya di sini. Nanti kita buat baru lagi ya jadi ya. Tapi tidak masalahnya. Ini contoh saja, ini contohnya latar belakangnya. Nanti tinggal diedit saja di sini. Misalnya ini. Oke, kita citasi ya. Bagaimana caranya citasinya? Nanti ditandai dulu ya, ditandai dulu ini atas nama Antro Putri. Ambil nama akhirnya ya, nama akhir, nama pertama tapi nama akhirnya. Ini kan namanya ya ada 3 orang ya. Kalau 3 orang berarti ambil nama akhirnya yang ini. Ambil nama pertama tapi bagian akhir namanya. Kalau ada 2 orang berarti yang ini saja yang disebutkan, Antro Putri dan Prihasari. Kita sebutkan saja Antro Putri dan kawan-kawan. Antro Putri DKK. Oke, Antro Putri DKK. Tahun berapakah itu? Tahun 2022. Oke, satu ya. Nanti kita akan buatkan daftar pustakanya, simpan saja dulu filenya. Oke, ini yang pakai HP ya. Oke, copy lagi, cari lagi ya. Cari lagi yang berkenaan dengan itu, berkenaan dengan ini kalimatnya. Kita buka lagi di kalimat yang selanjutnya. Ini unut, cari, buka. Jangan sampai hilang ya PDF-nya. Nanti PDF-nya akan memudahkan kita dalam penulisan daftar pustakanya. Jangan sampai hilang. Baik, ambil. Oke. Nah, ini ya, masukkan lagi ini. Plagiat menjadi masalah utama dalam dunia akademik, bahkan disebut sebagai perilaku kriminal intelektual. Nah, ini. Copy saja. Copy. Masukkan ke dalam sini. Oke. Harus disitasi ya. Kalau tidak citasi sama juga kita dengan plagiat. Citasinya bagaimana? Tulis saja. Ini karena 3 orang, kita tulis dengan Widiani dan kawan-kawan. Tahun 2022. Widiani dan kawan-kawan. Tahun 2022. Widiani DKK 2022. Oke, simpan dulu. Ini kan belum nyambung ya, nanti kita sambungkan ya. Yang penting kita tidak mengubah maknanya. Baik, kita cari lagi. Nah, kita cari lagi. Ini ya. Bukan, ini karena ini OJS, bukan OJS, ini skripsi. Ya. Jadi jangan diambil skripsi. Ini ya. Ini, ambil lagi.
Oke, kita tunggu. Nanti ya teks yang kita tulis ini ya, kita baca dulu yang ini sama ya, sama rupanya ini, tidak perlu lagi. Kita lanjut saja. Ini. Oke. Oke, kita buka PDF-nya, mana PDF-nya, PDF-nya, PDF-nya. Ini ya PDF-nya. Oke. Mana. Lama agak munculnya ya. Oke, ini. Oke, misalnya kita mau ngambil yang sudah dikutip orang lain seperti ini ya. Seperti ini. Hal ini terjadi karena kurangnya efikasi diri, self apresiasi dan kepercayaan diri mahasiswa saat mengerjakan ini. Ini kita ambil misalnya, ini sudah dikutip oleh Suryana, ini dikutip dari Suryana misalnya ya. Oke, kita copy, ambil saja. Nanti kita parafrase tentunya ini ya. Kalau tidak diparafrase ini cuma sama juga dengan plagiat ya. Oke, ini misalnya. Karena ini miliknya Suryana, maka kita juga harus sebut Suryana di sini. Suryana dalam siapa gitu ya? Suryana dalam. Oke, kita samakan dulu fontnya. Timnas Roma 12. Berarti Suryana dalam tulisan siapa ini? Tadi kita lihat dulu. Ini dalam Risparianto. Risparianto tahun berapa ini? Nah, ini kan milik Suryana kan ya, dikutip Suryananya ini. Lalu kita kutip juga Rispariantonya. Risparianto tahun 2020. Berarti sini nulisnya. Dalam Risparianto 2020. Seperti ini nulisnya. Jadi kita tetap menghargai Suryananya dan tetap juga menghargai Rispariantonya. Seperti itu. Nah, boleh nanti kalaupun misalnya rekan-rekan semuanya ingin mengambil misalnya kajian teori di sini ya tentang plagiarisme, misal definisi plagiarisme ini misalnya. Mau ambil ini misalnya. Ini kan sudah kutipan orang lain nih. Spiteri et al kan. Maka boleh kita ambil Spiteri et al 2007, dalam si Risparianto 2020 gitu ya. Kalau mau ngambilnya. Jadi kita bisa ambil semuanya sebenarnya di sini, tapi hanya saja tetap satu kalimat. Ngambilnya per kalimat. Satu kalimat disitasi, satu kalimat disitasi. Kalau tidak ada kalimat satu sitasi ini, maka akan terjadi bias. Apa biasnya? Ini milik siapa nak tahu yang ini. Nah, ini bias juga kalimat artikel mereka ini. Ini punya siapa kalimat yang ini? Kita tidak tahu apakah ini punya Risparianto ataupun punyanya Spiteri. Makanya ini harusnya ada kutipan. Kalaupun dia tidak ada kutipan, berarti ini miliknya, pernyataannya Risparianto, bukan pernyataannya Spiteri. Seperti itu. Nah, nanti silakan dikerjakan di rumah masing-masing dengan petunjuk yang telah saya jelaskan tadi. Nanti videonya saya upload di YouTube, kalian tinggal tonton lagi kalau ingin memperdalam lagi keilmuannya tentang penulisan latar belakangnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ingin bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nama saya Maria Hertu Octaviana. Ya. Saya menanya, Pak, tadi kan ada Bapak bilang tadi kalau kita ngambil kutipan pendapat orang lain, tapi di dalam situ dia tentunya misalnya di bawah 2013 misalnya kan kita mau ngambil untuk data untuk laporan praktikum gitu kan, Pak. Jadi kalau kita tambahkan yang data yang penulisannya awalnya yang Bapak bilang laporannya di dalam laporan orang lain itu termasuk itu kah, Pak? Termasuk tahunnya itu termasuk beda gitu kah, Pak? Ya. Jadi ini pakai tahun. Nah. Ya, sebenarnya tahun yang sebelumnya itu tidak perlu dikutip ya, tahun sebelumnya. Misalnya tadi itu si siapa itu ya contohnya.
Si Sepiteri ya. Sepiteri 2007 nya nggak perlu disebutkan. Tahun Oh, yang disebutkan itu tahunnya si Resparianto. Itu ya. oh gitu ya Pak. Iya Pak. Ya. Jadi sebenarnya begini. Kita juga sebenarnya bisa kutip kedua-duanya ya. Kita bisa kutip Spiteri 2007-nya dan kutip juga si eh, si Resparianto-nya. Kalau di Zotero bisa seperti itu ya. Kalau kita ingin tulis sendiri bisa juga sebenarnya. Coba ya kita contohkan ya. Saya tampilkan. Seperti ini cara nulisnya. Jadi anggap saja kita sudah membaca miliknya Spiteri tadi ya. Contohnya seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia sebenarnya kita cukup menuliskan Spiterinya saja, jangan tahunnya. Seperti ini misalnya tadi ya. Mana Spiteri? Yang ini ya. Oke, Spiteri. Misalnya kita kutip Spiteri ini ya, contohnya. Ambil. Lalu kita masukkan ke dalam Word misalnya. Ini pastinya harusnya di parafrase ya. Karena kalau tidak di parafrase juga sama dengan plagiarisme. Nah, berarti kita harus kutip juga di sini titik dua ya, titik koma Resparianto tuh. Resparianto. Oke. Tahun 2020. Resparianto 2020. Nah, kalau begini cara nulisnya, maka dalam daftar pustaka Spiteri dan Resparianto disebutkan juga. Ada dalam daftar pustaka. Kalau seperti ini nulisnya. Tapi kalau seperti ini nulisnya, Spiteri saja, ya, tidak ada tahunnya. Oke, ini. Maka yang ditulis hanya Resparianto di daftar pustaka. Jadi tidak perlu ditulis Spiterinya. Makanya kalau ingin daftar pustakanya banyak, ditulis seperti ini saja, ya, seperti ini saja. Berarti Spiterinya ditulis juga, ya, daftar pustakanya. Resparianto juga ditulis daftar pustakanya. Saya kira ini di Zotero sangat mudah mengerjakan ini ya. Karena memang Zotero nanti otomatis ya. Seperti ini misal, Zotero nih kan. Sudah kita citasi semua nih. Ya. Lalu kita munculkan daftar pustakanya langsung di sini. Nanti munculkan juga daftar pustakanya ya yang pakai Zotero. Oke, saya ulang ya cara munculkan daftar pustakanya. Kita bawakan dulu. Oke, klik di sini kursornya lalu klik add bibliografi atau edit bibliografi. Klik di sini tunggu. Nah, akan keluar seperti ini daftar pustakanya. Nah, ini. Dia akan otomatis. Nah, kalau kita sebut dua orang di sini misalnya Susanto dan siapa misalnya ya. Kita contohkan ya, seperti tadi. Contohnya kita ingin mengutip siapa dalam siapa. Oke, ini contohnya. Kita taruh di mana ya? Di sini saja lah ya. Misalnya tulisannya si siapa? Si Herere mana? Oke, Matsali saja lah ya. Matsali. Kita cari dulu apa yang mau kita kutip ini ya. Tornete. Oke. Oke, yang ini mungkin di Betane ya. Ada Betane di sini kan. Oke, selansit dulu. Tidak bisa kita kutip ini negatif bahasanya. Oke, yang ini saja berarti. Translate. Oke. Ini, Turnitin adalah PPDS yang paling umum digunakan oleh guru dan siswa karena dilaporkan bahwa 10.000. Oke, kita ambil. Kita masukkan ke punya kita. Sini. Baik. Nah, berarti si Matsali sudah mengutip ya. Ini dari Bensal ya. Maka kita kutip juga si Bensal ini. Nanti ya sebentar. Kita titik 2 di sini lalu kita kutip si Matsali dulu. Insert Matsali. MTS. Oke, Matsali. Oke. Matsali di sini. Lalu kita cari kutipan untuk Bensal. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari di Matsali juga. Kita klik si Matsali.
cari bensal. Bensal, mana bensal? Oke, bensal. Ini ya. Coba kita cari. Pakai judulnya saja. Yang ini. Oke, kita cari di internet. Oke. Dapat ya. Bensal. Nggak ada yang nggak ketemu bensalnya ya. Oke, bensal. Nah ini ya, tapi ini punyanya itu ya. Coba kita lihat di sini, apakah artikelnya ada doi-nya. Hermawati Hayden bensal, ada yang bensal ya. Oke, apakah ini bensal? Bensal. Enggak ada juga ya. Oh, yang ini tadi depan berarti. Benar. Yang ini ya. Oke, kita download PDF-nya, kita cari, maka kita akan citasi juga bensalnya ya. Kita citasi bensalnya, kita masukkan ini bensal. Oke, sebentar. Kita tunggu sampai selesai bensal. Oke. Nah, ini bensal, masukkan ke dalam Zotero-nya. Ini kalau yang punya Zotero tentunya lebih mudah ya. Oke. Oke, bensal. Kita tunggu sebentar. Di drag saja ke dalam foldernya. Ini caranya. Diambil filenya, di drag, masukkan ke dalam foldernya. Nah, itu sudah ada bensalnya. Baik, kita akan kutip bensal ini ya ke dalam tulisan tadi ya, ke tulisan ini. Berarti di sini kita naruhnya ya. Di sini naruhnya bensalnya. Di sini kita hapus dulu ini. Lalu kita masukkan add citation. Lalu kita cari bensal. Bensal. Oke. Oke, ini bensalnya. Karena ini bensalnya tidak ada tahunnya, karena memang tidak lengkap ya. Data dari PDF-nya bensal ini kita edit. Kita edit. Bensal ini tahunnya tidak ada di sini. Nah, ini tahunnya tidak ada. Language, volume, date ya. Date yang ini kita buka. Tahun berapa bensal tadi itu? 2015 kalau tidak salah saya. 2000. Ini tidak ada ya. Tahun berapa tadi bensalnya? Kita lihat di Matsali dari tahun Matsali bensal 2015. Kita ubah. Bensal 2015. Kita kasih tahun di sini. 2015. Oke, sip. Kita coba perbarui refresh. Semoga sudah berhasil bensalnya. Oke, kita ulang, berarti tidak mau deh. Oke, sebutkan insert citation, lalu cari bensal tadi. Bensal yang ini tadi ya. Oke. Masih belum berubah lagi. Oke, salah. Oke, citation, cari lagi bensalnya yang mana yang benar ya. Ini oke. Oke, bensal 2015. Nah, seperti ini caranya. Kalaupun ada 3 penulis, berarti 3-3-nya kita tulis di sini ya. Dan 3-3-nya kita kutip. Maka bensal ini akan muncul di daftar pustaka kita. Ini bensal ya. Meskipun bensal ini tidak lengkap citasinya, nanti kita perbaiki. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Oke, ini saya bantikan dulu ya.